Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pasangan yang tidak disetujui. Dan kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah sesuai tema kita. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini Mah? Alhamdulillah. Mah ada boleh nggak orang tua tidak setuju sama pilihan anaknya, kan yang mau berumah tangga anaknya? Boleh. Boleh itu Mah? Boleh. Ya silakan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita apa dia? Pasangan tidak disetujui. Pasangan tidak setujui. Bukan cerita baru. Bukan hal yang baru ada saat ini. Dari zaman dahulu kala sering kita mendengar. Ada anak punya pacar, orang tuanya nggak setuju. Atau barangkali pacar orang tuanya nggak setuju. Di antara orang yang berpacaran ini nggak setuju kalau masuk ke jenjang pernikahan. Ini nggak mustahil. Atau boleh jadi pernah Anda mengalaminya. Anak Anda punya pacar, Anda nggak setuju. Kemudian punya calon mantu Anda nggak suka. Alasannya berbagai macam. Ada yang alasannya, dia mah tua banget nggak pantas sama kamu. Kata ibu, ada yang begitu. Ada. Dia mah jelek bener, kamu kan cantik. Dia mah jelek bener, kamu kan tampan, ganteng. Dia mah rakyat kecil, kita kan bangsawan. Itu alasan-alasan tentang duniawi. Maka anak boleh menentang. Alasan tentang duniawi, anak boleh menentang orang tua. Tapi kalau alasan orang tua tentang agama, tentang akidah, mama gak setuju kamu nikah sama dia. Dia gak satu akidah. Mama gak setuju nikah sama dia, kelakuannya kagak bener. Tukang minum, tukang mabok, tukang teler, tukang main cewek. Jadi banyak alasan kenapa orang tua tidak setuju. Seandainya orang tua tidak setuju karena alasan duniawi, padahal laki-laki perempuan sama-sama sudah sekupu. Pendidikannya sekupu, agamanya sekupu, dia anak baik, anak solih, anak yang solihah. Orang lain pun bisa melihat nih anak dua-duanya cocok. Orang tua gak setuju, Rasul mengatakan walinya boleh dengan wali hakim. Nabi bersabda, kalau orang tua gak setuju, wali gak setuju karena alasan-alasan tertentu, maka yang mewalikan adalah sultan. Sultan itu penguasa, hakim. Kecuali kalau alasannya karena keduniaan. Maka kalau alasannya keduniaan ini, si orang tua artinya cewek matre, orang tua matre, pengen mantu yang kaya, yang punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, PT pribadi dan sebagainya. Padahal yang namanya kehidupan kan berjenjang. Jadi kalau seandainya suatu saat Anda punya pasangan, orang tua atau calon mertua tidak setuju, jangan berkecil hati, banyak bermohon kepada Allah, tunjukkan kepada calon mertua, kepada orang tua yang gak setuju bahwa pasangan saya baik. Baik loh, masa depannya juga. Ngomong kepada mereka, kita kan bisa melihat. Kalau orang tua kita lagi enjoy, ngomong baik-baik sama dia. Mudah-mudahan dibuka hatinya. Kalau juga teka tuh orang tua, nyari orang ketiga. Saudara kandung kek, siapa kek, tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk bicara dengan orang tua kita, baik-baik, mudah-mudahan setuju. Kalau seandainya tidak juga mereka setuju, bermohon kepada Allah, berdoa, berusaha maksimal. Mudah-mudahan keputusan yang terbaik yang akan Anda ambil. Jadi jangan berkecil hati, Allah yang bisa mukallibal qulub, membolak-balik hati manusia. Tapi sekali lagi, jangan berkecil hati, Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Yang buruk jauhkan. Kita ambil keputusan mana yang terbaik kata Allah buat kita. Jangan berkecil hati. Ma, tapi kalau orang tuanya pasti bilang gini, gak mungkin mama mau mencelakakan, mama pengen kamu dapat suami yang baik, yang kaya, karena nanti mau dikasih makan apa kalau dia juga kerja gajinya Gini segitu. Del,
Yang namanya orang tua normal, Mama yakin semua orang tua pengen anaknya senang. Iya. Pengen anaknya bahagia, ya kan Bu? Iya. Sampai kita bilang, Mama mah nggak ngarepin apa-apa. Iya. Yang penting kalian bahagia. Memang, tapi kan yang nikah anak kita. Yang kata kita mungkin membuat dia bahagia, anak kita belum tentu. Makanya sharing di antara orang tua dengan anak, ambil titik tengah. Iya begitu ya. Baik, ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya, sekarang kesempatannya buat ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya, Bu? Silakan. Mana? Ya, mana dia yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Mardia dari Raden. Dari mana? Dari mana? Raden Rawadenok. Oh, Rawadenok. Langkapan Disingkat Jaya. Raden. Raden itu makanya bangsawan. Iya, tahu Rawadenok. Memang. Orang Rawa taunya ya. Majlis Talim Rodatul Hasanah. Ayo Iya. Raden. Saya mau bertanya, Ma. Iya, Ya. Den. Kita nih punya anak, punya saudara ya, anak punya saudara. Iya. Dia terus nggak ditujuin sama orang tuanya. Terus dia kawin lari gitu. Terus Capek dia dong. nikah di mana-mana gitu. Oh, di mana-mana Nah, itu, maksudnya? Ya maksudnya di kawin Oh, nggak lari tahu deh di gitu. mana, ya. Bilang katanya udah nikah gitu. Iya. Nah, dibilang katanya mau wali hakim. Tapi kan saudaranya banyak di rumah, maksudnya nggak diniin. Itu mah bagaimana? Hukum sah nggak? Kalau misalnya dia kawin lari, capek deh. Iya makanya. Kagak Kasihan, lari. kasihan undangannya mah ikutinnya ya. Kagak lari aja udah capek tuh Iya. kawin. Apa? Lari di mana-mana nih Iya. kawin. Capek deh. Iya. Jadi kalau emang kawin lari, alasannya orang tua nggak setuju. Nggak setuju kenapa? Kan tadi dia bilang Iya. banyak saudara yang lain. Makanya kita ini kalau mau nikah bukan hanya ngomong sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama encang, sama encing, sama keluarga dekat begitu. Jangan sama yang orang tua doang. Ini ngomong sama orang tua nggak setuju, kabur, salah. Artinya dia pengecut. Berhadapan dengan seluruh keluarga besar. Begitu Raden. Nggak, Ma? Kenapa? Sah nggak tuh nikah? Sah nggak nikahnya? Kalau bapaknya nggak setuju, saudara kandung paman yang lain ada, dia langsung lari, itu tidak sah. Ya. Makanya jangan lari kawinnya capek. Ya. Oke, Bu. Raden. Harusnya bagaimana diulang lagi nikahnya gitu? Lah, Eh, kagak sah. Iya. Bukan diulang. Yang kemarin nggak sah tuh batal. Artinya bukan diulang, harus ada nikah. Itu Iya. tidak dianggap nikah. Iya. Terima kasih, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Dia kagak mau wabarakatuh. diem ya dia. Waalaikumsalam iya. Biasa deh naik bajai kali. Dulu juga kawinnya lari nggak? Enggak ya. Kasih ada mau ngasih angpau uber-uberan jadinya ya. Baik, kita akan break sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, saya akan absen dulu ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Dari Majelis Talim Uswatun Hasanah. Waalaikumsalam. Ya, cantik-cantik semuanya ibu ini ya. Dan yang berikutnya Majelis Talim Arokib. Waalaikumsalam. Ada yang begini, ada yang ini. Ya. Lalu Majelis Talim Al-Hidayah. Muter ya. Terima kasih ya Bu sudah hadir di sini. 25 orang ya Bu ya. Orang semua alhamdulillah ya. Dan pemirsa saya ingatkan bahwa kita sedang membahas tema tentang pasangan yang tidak disetujui. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya Bu? Boleh tunjuk. Mana? Ya, boleh. Ini dari sini dulu deh ya. Silakan. Mic-nya udah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Zainab dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Kalim Mulia Depok. Saya mau bertanya, Ma. Ya, Pak Janab. Sedih banget mukanya Ini, Jenab Ma. ya. Tentang orang yang kawin lagi, Ma. Dia cerai dari suaminya. Terus dia nikah lagi. Nah, terus dia cerai lagi, Ma, dengan suami yang kedua itu. Balik lagi dengan suami yang pertama. Nah, terus dari yang pertama balik lagi, Mah, sama yang suami yang kedua. Lah. Tapi belum lepas idah itu, Mah. Bagaimana, Mah, hukumnya? Sekian, Mah, dari Bolak-balik saya. wae, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang belum melepas idah, yang idahnya belum habis, haram dipinang, haram meminang, apalagi menikah. Harusnya habis dulu masa idah dengan suaminya baru boleh menikah. Jadi pernikahan mereka tidak sah dan itu dianggap zina. Begitu Ya. Pak Janab. Tapi kalau misalnya sudah selesai masa idah,
bolak-balik suami lama, suami baru gitu, Bu. Sah tuh, Ma? Boleh-boleh saja Iya. sah. Cuman maaf, apakah Anda sebagai laki-laki mau dipermainkan Ah, perempuan? tentu tidak. Sorry ya. Buktinya tetangga Kojedab mau lakinya. Iya. Barangkali perempuan tadi begitu sangat menarik. Iya. Sehingga antara dua cowok berebut bolak-balik, Berebutan, iya. bolak-balik. Begitu, Po Jenap. Iya. Itu Po Jenap bukan? Oh, bukan. Tetangganya. Tetangganya, iya. Oke, baik. Masih ada kesempatan ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Mana yang mau bertanya, Bu? Ya, ini boleh dari sebelah sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aci Sunoto dari Majelis Taklim Anisa Pondok Duta Depok Kelapa Oke. II. Bu Ajeng. Begini Ma, yang ingin saya tanyakan. Kadang-kadang ada anak yang pilihan jodohnya itu keinginannya sendiri. Oke. Padahal orang tuanya itu sudah memberikan bibit, bebet dan bobotnya. Tetapi anak yang mau kawin kan kita mah, bukan mama begitu. Tetapi begitu diikhlaskan dan diizinkan diberikan ridho oleh orang tuanya, memang benar-benar anak itu bahagia gitu mah dalam rumah tangganya. Oke. Tapi anak yang kita izinkan, yang kita bagus pilihan kamu itu, ternyata di dalam pertengahan rumah tangganya itu kurang kelihatan bahagia. Bagaimana menurut Mama sebagai orang tua harus bersikap Oke. bagaimana? Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang namanya pernikahan menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda. Yang nikah bukan kita orang tua, tapi anak-anak kita. Apa yang kita cocok, apa yang kita setuju, belum tentu anak kita cocok, anak kita setuju. Yang paling baik saran saya, lihat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, nggak langsung disembelih, nanya dulu. Lihat surat As-Saffat ayat 102. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jadi Nabi Ibrahim nanya dulu, maunya engkau bagaimana? Kita masalah, nikah sama dia pasti bahagia. Mama tahu temennya emaknya teman mama. Salah. Jadi sekarang anak kita punya pilihan, kasih pandangan oleh kita, doakan oleh kita. Insya Allah rumah tangga mereka bahagia. Begitu caranya. Oh no, Bu Ajeng. Oke, ya baik. Pemirsa, saya ingatkan bahwa kita sedang membahas tema tentang pasangan yang tidak disetujui. Saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui email di hatikahati@an.tv dari Sanrio Riagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya masalah yang mungkin dosa besar. Saya pernah berhubungan suami istri sama pacar saya, mah. Nah, sekarang saya putus sama pacar saya karena saya berlaku kasar sama dia. Itu pun dia yang suruh. Dan orang tua kita pun tahu perbuatan kita. Tapi mereka kayaknya nggak peduli dan malah menjauhkan saya dari pacar saya. Padahal saya berniat baik. Apakah saya wajib menikahi perempuan yang pernah bersetubuh dengan saya? Atau gimana, mah? Tolong sarannya. Tidak ada kewajiban laki-laki yang pernah menyetubuhi perempuan menikah dengan perempuan. Kalian berdua adalah pezina. Azani wa zaniatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan dijilid dengan 100 kali jilidan yang sangat kuat. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi tidak ada alasan habis berzina wajib nikah. Ya. Itu mah urusan dunia aja. Kamu sudah memerawanin dia. Nikah dia tanggung jawab. Ya. Itu mah sebagai keduniaan. Di akhirat mah nggak ada. Maaf. Jangan Anda mengira orang yang berbuat zina kemudian mereka menikah, dosanya tidak terhapus sama sekali. Walaupun kalian menikah, dosa berzina tetap dosa zina tidak dihapus gara-gara nikah. Jadi tidak ada kewajiban laki-laki yang menjadi perempuan menaiki perempuan. Cuman itu mah rasa tanggung jawab saja barangkali. Iya. Nggak ada kewajiban. Nah, kalau memang mau menebus dosanya, mah kan di sini tidak berlaku hukum Islam. Gitu, mah. Gimana, mah? Silahkan, Anda nikah itu perempuan. Ya. Sebagai tanggung jawab karena Anda telah menodainya. Kemudian Anda taubat kepada dengan taubat nasuha. Ya. Karena bukan negara Islam. Ya. Kalau negara Islam kan yang namanya zina muhson itu dipendam sepinggang. Tiap orang lewat harus nimpuk dia, wajib hukumnya dengan batu yang tidak tajam. Sampai mati
baru dosanya habis. Kalau zina goer muson, orang yang belum pernah menikah, dia berbuat zina, dicambuk 100 cambukan yang kuat, dibuang ke luar negeri 1 tahun, baru boleh kembali ke tanah air. Jadi kalau belum didera, itu belum habis kata Allah dalam Al-Quran. Cuman di kita mah digampangin. Iya, begitu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita kembali lagi membahas tema tentang pasangan yang tidak disetujui. Dan saya akan absen lagi majelis taklim yang belum diabsen di segmen tadi. Sekarang ada majelis taklim Raudatul Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang Raden, Rawadenok. Iya, baik ya. Lalu ada majelis taklim Anissa. Waalaikumsalam. Merah darahku. Iya. Ini gede-gede semua ini kayaknya ya. Iya, bongsor deh. Bongsor-bongsor, iya gitu ya. Baik pemirsa, tema kita adalah pasangan yang tidak disetujui. Saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya. Siapa Bu yang ingin bertanya Bu? Mana nih saya tuh? Ya, ini belakang ya, silakan. Boleh mic-nya Bu? Oh ini mah? Ya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Zakiah dari Majelis Taklim Al Hidayah, Ya. Depok. Mungkin ini di luar tema ya, Maya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat kita agar kita selalu menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu, baik yang ringan maupun yang berat. Ya, Jadi agar kita lebih meningkatkan rasa kesabaran kita. ya, baik. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Selama ini kita sering salah mengartikan sabar. Sabar itu kita bilang iya. Lama-kelamaan sabar habis. Sabar nggak boleh habis. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaran kamu. Sabar, sabar, tetap sabar. Sabar terbagi 4. Tabah hati, menahan diri, menerima, memaksa. Sabar yang pertama tabah hati. Ujian yang datang kepada kita, kita harus kuat. Suka nggak suka, ujian pasti datang. Bukankah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan kepada kita, kita sanggup mengatasinya. Bukankah Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan? Siapa yang takwa kepada Allah seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya ada. Anda lihat masing-masing. Saya yakin Anda yang hadir di studio ini suatu saat pernah mengalami masalah yang berat. Saat itu kita berpikir rasanya nggak sanggup mengatasinya. Ternyata terlewati, iya apa iya? Karena Allah berjanji seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Yang kedua, menahan. Menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Maaf, misalnya ibu punya suami sakit gula. Ya. Atau stroke. Dalam tanda kutip, biasanya mereka sudah tidak berbuat apa-apa. Ya. Ada yang ngajakin berbuat mesum. Walaupun ada kepengen, tahan diri. Dosa. Nah. Atau Anda lagi gak punya duit. Pas habis pengajian bangun, di samping dompet. Dibuka duitnya banyak. Tahan diri, duit orang. Itu orang sabar. Yang ketiga, kalau datang musibah kepada kita, menerima. Suka gak suka, rela gak rela, ridho gak ridho harus terima. Karena sebelum kita diciptakan oleh Allah, musibah yang menimpa kita telah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Yang keempat, sabar itu memaksa dan mewajibkan. Sholat, ngaji, segen, paksain. Nah, ini yang namanya sabar. Ya, Jadi begitu Ibu. berat maupun ringan pasti bisa mengatasinya dengan kesabaran. Oke Ibu Zakiah. Sekarang saya akan bacakan pemirsa pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui Facebook di hatikehati@yahoo.com dari Putri Purnamawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya mau nanya nih, suami saya itu sekolahnya di sekolah agama, tapi kenapa kelakuannya sama istri nggak sepadan dengan agama? Padahal di dalam agama Islam suami nggak boleh mukul istrinya, tidak boleh menjelek-jelekan istri di halayak ramai. Padahal saya selalu melakukan apa yang dia suruh mah, saya bingung dan heran mah. Apa itu tanda bahwa suami nggak sayang sama saya mah? Apa yang harus saya lakukan? Jangan bingung,
Jangan heran, boleh jadi dia punya ilmu pengetahuan agama, disekolahkan di tempat agama, tapi pengamalan agama yang tidak ada. Iya. Makanya ada orang yang dari luar pendidikan agama, kelakuannya bagus. Mungkin di rumahnya didik bagus. Dia boleh jadi sekolah di sekolah agama, tapi bergaul dengan orang yang tidak benar. Itulah kelakuan dia. Jangan aneh. Sekarang Anda banyak ngomong sama dia. Apalagi dia mengerti tentang agama. Saya yakin dia akan mengerti. Asal dengan penuh pengertian. Dengan perlahan-lahan. Jangan dengan emosi. Jangan dengan marah. Insya Allah suami Anda mengerti apa yang Anda inginkan. Atau cari orang yang ketiga. Siapa yang berwibawa buat suami Anda. Untuk menasihati dia. Biar dia sadar yang dia kerjakan sebagai istri Anda tidak suka. Iya. Banyak cara yang dilakukan. Kalau istrinya nggak tahan mah, boleh nggak dengan alasan ini menggugat cerai? Boleh. Oh, boleh. Yang namanya nikah litas kunu ilaiha. Untuk ketenangan. Kalau suami temperamental, galak, maki-maki. Kenapa? Nggak tenang batin kita. Mundur. Capek jadi bini begitu mah. Kenapa? Iya, Bu. Capek, Bu. Iya. Mau punya suami tukang pukul, Bu? Iya. Tapi kalau suami kawin lagi, boleh? Enggak juga ya. Oke, baik. Ibu-ibu dari Majelis Talim yang berikutnya silakan. Mana yang mau bertanya, Bu? Ya. Ini dari sebelah sini boleh? Ya. Boleh mic-nya tolong diberikan. Denok. Ya, Denok kan udah tadi, Nok, ya. Sekarang ini dulu ya. Silakan. Berdiri, nggak ada putar-putar. Berdiri udah nyala itu, Bu, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Badria, saya dari Majelis Taklim Ar-Raqib. Saya ingin bertanya kepada Mama. Ya. Mungkin di luar tema, Mama. Ya, silakan Bu Badria. Ada satu keluarga yang kalau dulu dijodohkan dengan orang tuanya, tapi perbuatan istrinya itu karena memang masalah hati tidak bisa menerima. Ya, kalau dia melihat suaminya, mungkin dia perasaannya mungkin kesal atau enek gitu ya. Ya. Tapi Memuntah dong, ya. tidak bisa diuraikan dengan begitu aja, Kata-kata, ya. iya. Tapi dia tahan, terus dia tetap seperti ibu biasa, Yang baik. Istri, yang ya. baik. Kalau masalah perasaan itu bagaimana, Ya. Mama? Baik. Mungkin itu aja. Iya, baiklah kalau begitu mah. Assalamualaikum. Nanti jawabnya nanti aja mah ya. Silakan Ibu duduk dulu. Ya, nanti dijawabnya setelah iklan ya Bu ya. Iya, baik kita Lemes akan. banget ya dia. Iya, makanya lemes banget kayaknya udah makan apa belum ya. Kita akan pisah dulu ya, sebentar aja. Nanti kita kembali lagi. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita kembali lagi dan Mama akan menjawab pertanyaan dari Ibu Badria yang lemas ya, ternyata jalan ke sini jauh. Jadinya lemas. Makanya mukanya pada lecek katanya, ya disetrika dulu. Nah pertanyaannya gini mah, dijodohin. Tapi sebenarnya nggak mau nih si perempuannya, akhirnya tetap dijalankan pernikahan. Perasaan cinta tuh nggak muncul tetap. Jadi ngeliatin suaminya, Sebel. yang muntah ya gitu. Itu gimana mah? Tapi dia berpura-pura terus gitu mah. Begini, kalau anak dijodohin, tidak ada rasa sama sekali. Sekarang kembali kepada orang bersangkutan. Mensyukuri nikmat Allah enggak? Buktinya emak saya dulu sama bapak saya katanya nggak pacaran. Iya. Sampai bapak saya nanya, ada kupingnya enggak emak saya? Soalnya emak saya pakai kudungan mulu. Iya. Apa kagak tahu ada kupingnya enggak? Jadi kalau mereka mensyukuri nikmat, inilah yang terbaik buat saya. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Beda kalau Mbak lihat tadi. Dia nggak nerima, belenak mulu. Lihat dia, tapi anaknya banyak. Jadi anaknya Bu, ada anaknya? Ada berapa anaknya? 6. 3 mah Tuh tetap anaknya jadi. 3. Iya. Artinya dia di satu sisi menikmati, sisi yang lain nggak nerima. Seolah-olah munafik. Harusnya sekarang kita udah tanggung menikah dengan ini, berpikirnya positif. Inilah yang terbaik buat saya. Dibina deh tuh. Kan orang Jawa bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Nggak ada cinta. Lebih baik pacaran sudah nikah daripada pacaran sebelum nikah. Begitu nikah cintanya sudah pudar. Begitu kan Del? Iya. Dipupuk, dibina.
Cuman ini mah nggak nerimanya terus menerus. Ya. Seolah-olah menolak takdir. Itu salah. Iya. Kurang bersyukur Bu Badria, pantesan lemes bener Iya. kelihatannya. Iya, baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook lagi di hatikehati@yahoo.com. Dari Oki Untung Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya punya pacar, tapi udah hamil. Nah, dia ditinggal sama pacar lamanya yang menghamilinya. Sekarang saya mau menikahinya. Saya bingung, ayah saya kurang setuju karena perempuan... Jangan menikah dengan dia. Tapi saya cinta, Mah. Walaupun ada cinta, tungguin sampai melahirkan. Habis melahirkan, Anda nikah. Hari ini lahir, langsung Anda nikahin dia. Apakah saya haram menikahi pacar yang tidak ada statusnya seperti itu? Tidak boleh menikah dengan perempuan yang hamil oleh orang lain. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Bercocok tanam di atas tanaman orang lain. Walaupun saya mau berniat menikahinya secara siri. Walaupun nggak ada alasan, walaupun. Jadi alat di mana? Nggak ada alasan, Iya. walaupun. Walaupun Ki, nggak percaya sih oke dah ya. Jadi kalau pengen menikahinya tunggu dia Melahirkan. lahirkan. Begitu lahir, nikah. Lah, kasihan ya masih lemes. Iya gitu ya. Kalau itu memang nggak ada masa idahnya tuh mah. Nunggu masa idahnya kapan? Idah itu sampai melahirkan. Masa idah itu kalau dicerai, dia kan nikah aja belum. Iya nikah aja enggak dia iya. Namanya bukan masa Bukan idah, masa Abe, idah. lu kagak ngerti. Gak ngerti Mami. Orang saya bilang bukan masa idah, Nyami mah maksa banget bilang masa idah. Iya, oke ini Nyami ini Pak Haji Nyami ini adalah rombongan yang paling muda, umurnya 95 tahun ya. Iya. Ditanya cucunya berapa udah nggak kehitung. Iya. Baik, silakan yang berikutnya. Ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Ya, sebelah sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evita dari Majelis Taklim Anissa Pondok Duta Depok. Ya. Mangga, Begini mah, Ya. saya titipan dari pembantu saya ini. ya. Dia sudah ditinggal suaminya selama 10 tahun tanpa dinafkahi, tapi tidak mau menceraikan. Nah, Sekarang ini dia sedang dekat dengan seorang pria. Lantas kalau dia menikah, apa itu salah? Ya. Salah. Harus diceraikan dulu. Urusin dulu sama pembantu Anda. Kalau perlu sebagai bos Anda tanggung jawab. Berapa biayanya? Biayain biar dia bercerai dengan suaminya. Habis itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Oh, jadi dia boleh menggugat cerai. Boleh, karena suaminya benar-benar tidak memberikan apakah lahir batin selama itu. 10 tahun malah ya. Tapi kalau suaminya kekeh mau gantung aja gitu gimana? Pengadilan agama adalah orang-orang yang bijaksana. Kalau mengajukan masalah tidak dibumbuin, benar-benar 10 tahun nggak dikasih tanpa lahir batin, pasti ada keputusan dari Departemen Agama. Oh, tidak akan ada tuntutan ya. Tidak akan tuntutan. Terima kasih. Kembali Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik satu lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, ya silakan nih. Gesit banget ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Martina dari Boleh deketan Bu? Nama saya Ibu Martina dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Ya orang Jawa. Kalimulya Depok. Iya, monggo. Zeh, monggo. Ono apa? Ono apa Bu? Saya punya putri mah. Oke, Dari SMA sudah masuk ke Majelis Taklim. oke. Saya nggak tahu kalau di situ udah punya pacar. Nah, saya berhubung ketemu dengan teman punya putra. Ya, Ya pengen saya jodohkan sama itu saya kenalkan. ya, Ternyata dia udah punya calon itu yang teman majelis. ya. Lah saya tidak setuju. Tapi Kenapa? dia Kenapa? langsung dinikahkan sama ustadz-ustadznya situ. Oh. Bagaimana orang tua mah Ya. Anak-anak perempuan. perempuan? Kalau anak ada perempuan harusnya berunding dulu. Karena walau bagaimana ini anak punya orang tua. Ini anak punya pacar. Mau nikah dengan si Anu. Setuju nggak? Kalau nggak setuju alasannya kenapa? Kalau alasannya kenapa? Karena punya jodoh yang lain. Itu Anda salah mangkreng. Karena yang pengen nikah anak Anda bukan Anda. Itu tadinya nggak cerita gitu mah. Terus? Giliran udah cerita saya nggak setuju. Kenapa Gitu. nggak setujunya Bu?
Kan anak teman majelis. Ada masalah lain. Ada masalah lain. Kalau masalahnya keduniaan yang salah orang tua. Mungkin ini mah dijodohin karena teman saya orang kaya. Dia pejabat. Mungkin begitu. Jadi orang tua yang salah. Iya. Kalau itu ya. Kalau seandainya dinikahkan dengan hakim. Kalau orang tua nggak setuju gara-gara keduniaan. Pernikahan halal. Itu kan nggak nikah secara ini mah. Negara. Iya. Itu gimana? Siri. Nggak didaftarin gitu mah ke KUA. Kalau nikah secara siri, kalau misalnya hukum negara tidak dicatat di kantor KUA, setelah hukum agama sah. Sah, ya. Makanya kita orang tua juga jangan materialistis dong jadi orang. Jangan dia mah menak, dia mah rakyat, kita menak. Dia mah miskin, kita kaya. Dia nggak berpendidikan, kita mah orang-orang berpendidikan. Itu salah orang tua. Tidak boleh. Iya. Makanya kita orang tua, karena begini Bu, banyak pertama dinikahi nih anak belum sarjana. Iya. Begitu dinikahi dia anak ulet sampai S7 misalnya. Iya, saudara. benar. Kemudian sekarang orang nggak punya, dengan kehendak Allah jadi kaya. Iya. Boleh jadi orang yang kita anak-anak nggak setuju nikah, nanti di hari Iya. tua justru dia yang nolongin kita. Itu banyak kasus terjadi, makanya kita orang tua jangan terlalu kaku dalam memberikan jodoh kepada anak. Yang penting satu akidah anaknya baik, begitu aja harusnya. Iya, gitu ya Bu ya. Ya. Jangan terlalu kaku jadi Orang tua. orang tua. Iya. Ya. Ya, kita akan pisah dulu, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi membahas tema kita di pagi hari ini, yaitu pasangan tidak disetujui. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi dari Majelis Talim. Siapa yang ingin bertanya? Iya, dari sini udah Bu, udah ada yang bertanya? Iya, ini udah kasih yang lain dulu ya. Ya silakan, Bu. Boleh dikasih mic-nya ya? Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh deketan Bu? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Kalimulia Depok. Iya, Tapi di luar tema ya, Ma. iya silakan Bu. Gimana kalau doa seorang anak angkat ngirimin ahli kubur buat orang tua angkatnya? Apa diterima, apa sampai apa enggak gitu, Ma? Iya. Ya, Oke. sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis Nabi mengatakan, "Idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yutafau bih aw walin salihin yad'ulahu." Kalau orang mati terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama amal jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Jangan cenderung mengartikan anak soleh itu hanya anak kandung. Rugi dong yang kakak punya anak. Sementara punya anak bukan kemauan kita. Yang disebut anak soleh oleh Rasul dalam hadis ini, siapapun yang doain kita. Orang tua, anak, menantu, ponakan, tetangga, guru ngaji, murid kita, jamaah kita, teman kerja, siapapun. Islam itu begitu sempurna. Ketika kita berdoa minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, semua kekirim doa. Nggak kenal juga kekirim doa. Nanti malam kita tertidur di belahan bumi mana orang Islam berdoa. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sampai kepada kita. Jangan terlalu sempit cara mengartikan hadis ini. Bukan hanya anak kandung, tapi siapapun yang berdoa pasti sampai kepada kita. Ya. Oke? Gitu Ceneneng. Iya, baik. Langsung lagi yang berikutnya Bu, dari sebelah sini silakan. Iya. Ini ke Denok dulu Bu, tadi udah Bu, tolong di belakang. Ya, Pak Den, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bukan saya yang lain tadi dah. nama saya Yang Ibu samping. Jubaidah dari Jubaidah, ya. Majelis Taklim Madrasatul Ya, Hasanah, setuju. Rawa Denok, Demplon, Depok. Demblon. Baru lagi Jadi ini Mas saya mau demblonnya. nanya, di sekitar kita kan ada orang yang nikah lain agama gitu. Waktu nikah dia mengikuti cara kita, cara Islam. Terus setelah dia menikah, dia masing-masing ke agama yang masing-masing. Tapi waktu nikah dia mengucapkan syahadat. Yang saya mau tanyakan, syahadat sama masuk Islamnya sah enggak gitu, Ya. Mak. Hanya itu yang saya dapat tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang waktu nikah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nikahnya biar pernikahan saya sah
tapi bukan dari hati masuk Islam, pernikahannya tidak sah. Artinya dia mempermainkan Allah. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 251. Wala tattahidu ayatillahi hujwa. Jangan kamu jadikan agama dipakai main, dilecehkan, dipermainkan. Kalau benar dia masuk Islam, bersahadat, mereka menikah, kerjakan hukum taklifi, baru sah. Begitu menikah, mengucapkan syahadat, habis menikah masing-masing, maka tidak diterima karena Allah tahu hati manusia. Gitu Demplon. Setuju. Setuju. Demplon, denok lagi. Iya. Baik, masih ada kesempatan untuk Ibu bertanya. Silakan. Ya. Boleh di belakang, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede, saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Anisa. Ya. Pondok Duta Kelapa II Depok. Depok. Ya, silakan, Yang Bu. saya mau tanyakan, ada suami istri yang beda agama. Ya. Sekarang udah beranak 3. Waktu menikah dia secara Islam, tapi istri tidak mau menjalankan ikut suami. Suami sudah mengingatkan, keluarga sudah mengingatkan, tapi tetap aja dia tidak mau. Ya. Ke agamanya pun dia sepertinya tidak beribadah. Ya. Dia bilang mati pun saya dilempar dimanapun saya ini. Itu apakah suami bisa menceraikan atau bagaimana? Sedangkan Allah tidak suka dengan perceraian. Ya. Itu aja. Waktu menikah istrinya muslim. Ya. Mu'alaf masuk Ya. Islam. Mereka menikah. Di perjalanan istrinya tidak mengerjakan hukum taklifi, Ya. hukum seorang muslim. Pernikahan mereka sah. Menikah agama Islam. Selama mereka menikah, istrinya tidak murtad. Tetap beragama Islam. Cuman tidak mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Maka pernikahan mereka tetap sah. Karena satu akidah. Cuman berdosa karena dia seorang muslim tapi lalai dengan kewajibannya. Maka suaminya, keluarganya wajib membimbing istri tadi bahwa seorang muslim inilah kewajibannya ini. Tapi dosa nggak suaminya, mah? Istri yang seperti itu, dosa ke suaminya ada nggak, mah? Ada. Oh, ada. Kalau suaminya nggak maksimal nuntun, maksimal ngajarin, karena seorang mu'alaf memerlukan 2. Yang pertama tuntunan, yang kedua bimbingan. Dituntun nggak istrinya, dibimbing nggak istrinya, nonton acara kita tiap pagi nggak, dengerin tuh bacaan Quran, suruh ngaji istrinya, diarahkan ke situ, insya Allah istri dapat hidayah dari Allah. Begitu kewajiban suami. Begitu, ya Ibu Tuti. Ya. Mangga TUTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, sekarang Mama bisa memberikan kesimpulan, Mas. Silakan. Pernikahan Ya, pasangan yang tidak disetujui. Pasangan yang tidak setujui. Tidak mustahil seorang anak punya calon suami, calon istri, orang tua nggak setuju, atau calon mertua yang nggak setuju. Alasannya berbagai alasan. Kalau alasan keduniaan, anak boleh berontak. Kalau alasan tentang akidah, maka anak wajib nurut sama orang tua. Seandainya alasannya cuma karena keduniaan, Nabi mengatakan orang tuanya tidak juga mewalikan, maka boleh mereka menikah dengan wali hakim. Jangan berkecil hati, orang tua ajak berunding, lihat saat hati mereka enak. Lagi enjoy, ajak bicara, ajak musyawarah. Mudah-mudahan dari hati ke hati berbicara nanti akan terbuka hati orang tua atau pola pandang berpikir Anda yang akan berubah. Kemudian seandainya ngotot juga orang tua tidak mau menikahkan, padahal anak sudah soleh, sudah solihah, hidupnya sudah baik, agamanya baik, ibadahnya baik, boleh menikah dengan wali hakim. Tapi syaratnya tetap kepada orang tua harus berbuat baik, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan suatu saat orang tua terbuka hatinya untuk mengizinkan saya berpasangan dengan dia. Begitu. Begitu. Baik. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Ibu-ibu yang hadir sini juga terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita bicarakan di pagi hari ini. Tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.